Wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya kita diberikan kesempatan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita diciptakan untuk melihat kebesaran Allah, bagaimana dari biji yang begitu kecil bisa ketika dilempar ke tanah bisa menumbuhkan sebatang pohon yang sangatlah besar. Kemudian bagaimana dari tanah yang gersang tidak ada tanaman, hanya karena diturunkan hujan tiba-tiba tumbuh rerumputan. Artinya kehadiran kita di dunia, Allah menciptakan kita agar kita bisa melihat dan menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, dan ketika kita sudah meninggal di alam kubur, kita juga menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, bagaimana jasad yang ditimbun di dalam tanah namun dia hidup, merasa begitu luas kalau seandainya banyak amal ibadahnya, dan merasa begitu sempit jika seandainya tidak memiliki amal kebaikan. Lalu di akhirat juga begitu, kita juga menyaksikan kebesaran Allah. Bagaimana neraka yang begitu panas, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir, dan juga surga yang penuh kenikmatan disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita kemudian menuju pada kematian itu adalah proses berpindahnya kita dari satu keadaan untuk menyaksikan kebesaran Allah menuju keadaan yang lain untuk menyaksikan kebesaran Allah yang lainnya. Dan apa yang kita saksikan di dunia ini tidak kalah dengan apa yang akan kita saksikan di akhirat. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kebesaran Allah yang maha besar itu hanya bisa disaksikan di akhirat. Di dunia juga kita bisa menyaksikannya. Begitu banyak kebesaran Allah yang kita saksikan di dunia, makanya kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji, segala macam kebaikan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur masih diberikan keistiqomahan untuk selalu belajar, menuntut ilmu, ya, mencari atau menambah pengetahuan-pengetahuan guna mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan, man yazdad lahu ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hubban ilallah, dan tidak bertambah kecintaan orang tersebut kepada Allah, la syai'a lahu illa bu'dan, tidak ada yang bertambah di dalam dirinya kecuali dia hanya akan semakin jauh kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Kenapa ada orang yang S1, S2, S3, profesor, doktor, namun ternyata fatwanya menyeleweng dari Al-Quran. Apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Apa sebabnya? Bertambahnya ilmu tidak sejalan dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menambah keilmuan, pengetahuan tentang Allah, dan juga bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Jadi berkata salah seorang di antara dua saudara ini yang beriman mengatakan, yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu mengingkari, apakah kamu kafir, apakah kamu melupakan bahwasanya Allah menciptakanmu dari sebutir debu atau dari sebutir pasir. Tsumma min nutfah, lalu dari tanah ini kamu dijadikan setetes cairan. Tsumma sawwaka rajula, lalu kamu diciptakan menjadi seorang lelaki yang sempurna atau manusia yang sempurna.
lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Adapun kalau saya meyakini bahwa Allah lah Tuhan saya dan saya tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Saya tetap mentauhidkan Allah. Seakan-akan orang ini mengatakan, kalau kamu mau kafir, kafirlah. Tapi saya tidak seperti kamu dan saya tidak mau menduakan Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi di sini ada pesan saudaranya, kalau memang kamu masuk ke dalam kebunmu, ke dalam taman-tamanmu, maka ucapkanlah Masya Allahu la quwata illa billah. Jika seandainya kamu melihat atau memandang saya, bahwasanya saya ini orang yang lebih sedikit daripada kamu hartanya, lebih sedikit daripada kamu anak keturunannya. Boleh jadi yang saya miliki lebih sedikit, yang kamu punya lebih banyak, tapi jangan sampai kamu kufur nikmat. Ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Ya, semoga Allah memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Entah di dunia Allah berikan atau nanti di akhirat. Karena kita ulang ceritanya ini, dahulu kala sebelumnya, ketika saudaranya membeli kebun di dunia dengan harga 1.000 dinar, maka dia bersedekah 1.000 dinar untuk membeli kebun di surga. Sedangkan kebun di surga jauh lebih baik, lebih utama daripada kebun di dunia. Kebun di dunia ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal. Kebun di dunia sifatnya fana, sedangkan kebun di surga sifatnya abadi. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ini doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, semoga Allah turunkan untukmu di atas kebunmu dari langit itu satu peringatan, yaitu sebuah atau petir yang menyambar, atau yang nanti membuat tanahnya ini menjadi kering dan licin. Jadi diinjak saja, dipakai berjalan aja susah. Au yusbiha ma'uha, atau kalau enggak nanti pagi-pagi ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Pagi-pagi kebunmu yang kamu sombongkan ini, tanah yang kau bangga-banggakan, di pagi hari sudah enggak ada lagi airnya. Airnya terserap semua masuk ke bumi dan kamu tidak bisa mencarinya. Lantas apa yang mau disombongkan? Nah, apa pelajarannya dari yang kita baca tadi? Yang pertama adalah perintah untuk berdakwah atau memberikan nasihat. Yang dimana pada ayat 37, qala lahu sahibuhu, temannya mengingatkan temannya yang lain, wa huwa yuhawiruhu, mereka bercakap-cakap, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes air, summa sawwaka rajula, kemudian kamu dijadikan menjadi seorang lelaki yang sempurna. Jadi percakapan ini merupakan contoh. Pada pekan-pekan yang lalu kita sempat membahas bahwa kalimat perintah di dalam Al-Quran tidak selamanya berbentuk perintah. Ayo berdakwalah, ayo nasihati orang. Tidak selamanya berbentuk begitu. Tapi kadang-kadang ada berita atau ada cerita di dalam Al-Quran menceritakan tentang keutamaan orang yang menasihati saudaranya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau dalam ayat ini antara dua. Yang pertama, kita kalau dikasih nasihat bisa mendengarkan nasihat orang. Yang kedua, agar kita selalu menasehati mereka yang lupa atau mengingatkan mereka yang lalai. Pelajaran yang pertama yaitu kata kafir, akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu kafir terhadap zat yang menciptakanmu dari tanah? Apakah kafir di sini dianggap bahwa dia kafir tidak beriman? Bukan begitu. Kafir itu ada kafir akidah, dia tidak meyakini adanya Allah. Adapun kafir yang dimaksud, ya, seperti di ayat yang lain, in syakartum la azidannakum, la in kafartum, nah, kalau seandainya kamu kafir, in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya apa? Kafir sebagai lawan kata dari syukur. Kafir itu mengingkari atau tidak mengakui.
atau kufur nikmat. Kufur nikmat adalah tidak mengakui kenikmatan itu dari Allah. Lawan kata dari syukur nikmat yang artinya mengakui kenikmatan itu dari Allah dan kita berterima kasih atas nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat segala sesuatu atau suatu kenikmatan, kita syukuri dengan apa? Bukti kesyukurannya kita akui semua ini dari Allah. Apa yang kita miliki dalam bentuk harta, kita katakan ini dari Allah. Jangan kita bilang karena saya kerja, banyak orang kerja nggak dapat harta seperti kita. Kita dapat ilmu, kita katakan ilmu ini titipan Allah. Jangan kita bilang karena saya belajar sehingga saya begini. Banyak orang belajar, banyak orang sekolah, tapi tidak sepintar para ulama-ulama. Artinya semua itu titipan dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kalian lakukan terhadap apa yang sudah aku titipkan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, berdakwah atau memberi nasihat melalui diskusi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan yang dapat diterima akal dengan mudah. Tujuannya adalah mengingatkan mereka yang lalai dan menguatkan keimanan mereka yang lemah, juga mengobati hati mereka yang ada penyakit di dalamnya. Contohnya penyakit hati apa? Kesombongan yang menyebabkan seseorang lupa daratan atau lupa asal usulnya. Jadi orang ini tadi memulai percakapannya dengan hal-hal yang ringan yang pasti dia ingat, ya, yang saat itu dia lupakan dia ingatkan. Kamu ingat nggak dulu kamu bahwa kamu itu nggak tiba-tiba jadi manusia loh. Kamu dulu itu dari setetes cairan, kamu dulu itu dari sebutir debu. Diingatkan terhadap hal-hal pasti yang bisa diterima oleh akal yang dia alami di dalam kehidupannya. Setelah diingatkan dan dia ingat, baru kita masukkan poin-poin dakwah atau poin-poin nasihat yang ingin kita sampaikan. Jangan langsung kita ucapkan, kamu jangan gitu, sedekahkan dong, zakatin dong itu kebunmu. Nggak bisa seperti itu. Kemudian pelajaran yang selanjutnya mengingatkan siapa yang menciptakan alam semesta, ya, yang menciptakan alam. Jadi dalam memberi nasihat itu intinya apa? Kita mengingatkan siapa sih yang menciptakan alam semesta dan alam semesta ini untuk siapa diciptakan. Lalu siapa yang menciptakan kita dan kita ini untuk apa diciptakan? Pertanyaan ini Allah jawab di dalam hadis qudsinya melalui lisan Rasulullah. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman atau mengatakan kepada Rasulullah, ya bena Adam khalaqtuka li nafsi. Wahai anak Adam, aku ciptakan kalian itu untukku agar kalian beribadah kepadaku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka, dan aku ciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini selain manusia itu semuanya untukmu. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan khalaqtus samawati wal ard lakum jami'an. Saya ciptakan langit dan bumi ini untuk manusia dan saya ciptakan manusia untuk beribadah kepadaku. Maka kata Allah lanjutannya apa? Fa bihaqqi 'alaika la tashtagil bima khalaqtuhu lak amma khalaqtuka lahu. Maka dengan hakku terhadap kalian, maka dengan kewajiban kalian terhadapku, jangan sampai kalian disibukkan oleh hal-hal yang kuciptakan untuk kalian sehingga membuat kalian lupa untuk apa kalian diciptakan atau untuk siapa kalian diciptakan. Wa fi asarin akhar, dan dalam riwayat yang lain yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, khalaqtuka li nafsi fala ta'at. Saya ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main, jangan kebanyakan senda gurau. Wa takallaftu bi rizqik fala tat'ab. Kalian sudah kutetapkan rezekinya, maka jangan sampai kalian lelah hanya untuk itu. Ya bena Adam, utlubni tajiduni. Wahai anak Adam, mintalah atau carilah aku, mintalah aku dalam hidupmu, carilah keridoanku, tajiduni, maka kamu akan menemuiku. Ya. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'in. Sekali kau sudah mendapatkan aku, menemukan aku, kata Allah, maka segalanya bisa kau dapatkan. Sekali kita menemukan Allah, maka semua bisa kita dapatkan. Jadi kita diciptakan untuk ibadah dan rezeki sudah ditetapkan untuk kita. Jangan sampai kita lelah untuk mencari sesuatu yang sudah ditetapkan. Rezeki sudah ditetapkan, kemudian kita lelah untuk yang sudah ditetapkan,
hingga membuat kita terlupakan atau membuat kita lupa dari apa yang diwajibkan bagi kita. Ini sama-sama kita mengingatkan. Nah, fungsi nasihat itu ini, mengingatkan siapa yang menciptakan alam semesta dan untuk siapa, mengingatkan siapa yang menciptakan kita dan untuk apa kita diciptakan. Kemudian ayat yang selanjutnya 38 adalah mengenalkan Allah dan menghindari syirik. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya dialah Allah Tuhanku. Kamu seakan-akan dia mengatakan kalau kamu tidak percaya, tetapi saya percaya bahwa Allah lah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun atau sesuatu apapun dengan Tuhanku. Aku tetap menuhankan Allah, tidak akan menuhankan hartaku sehingga aku tidak takut kehilangan harta. Lebih baik aku kehilangan semuanya daripada kehilangan Allah. Lebih baik kehilangan apapun ya demi Allah daripada kehilangan Allah demi apapun. Lebih baik kehilangan segalanya. Ya, jadi makna syirik itu seperti itu, tidak menduakan Allah, tetap menuhankan Allah, mengutamakan Allah. Pelajaran yang pertama dari ayat 38 ini adalah kita harus berani menunjukkan identitas kita. Kalau orang kafir berani menunjukkan identitas mereka, orang maksiat berani menunjukkan status mereka dengan maksiat mereka, anak-anak muda yang pacaran di luar sana berani menunjukkan dosa-dosa mereka dengan perempuan yang tidak halal bagi mereka, maka kita juga harus berani menunjukkan identitas kita. Tuhan saya Allah, Tuhan kamu bukan Allah. Saya tidak mensekutukan Allah, kamu mensekutukan Allah. Jangan seperti orang-orang Syiah, di mana mereka ini bertakiyah. Kemungkinan nanti ini akan ada yang mendengarkan ini kalimat ini. Dan semoga didengarkan sama orang-orang Syiah. Jangan sampai seperti orang-orang Syiah. Mereka punya prinsip takiyah, mereka selalu bertakiyah. Apa itu bertakiyah? Ketika berada di tengah-tengah orang ahlu sunnah, dia bilang saya ahlu sunnah. Ketika berada di tengah-tengah orang-orang Muhammadiyah, dia mengatakan saya Muhammadiyah. Ketika berada di tengah-tengah orang NU, dia mengatakan saya NU. Ketika berada di tengah-tengah FPI, dia mengatakan saya FPI dan seterusnya. Ini prinsip hidup atau prinsip akidahnya orang-orang Syiah. Yang ini menandakan bahwa mereka itu ragu terhadap keyakinan mereka sendiri. Atau ini juga merupakan bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap keyakinan mereka sendiri. Kalau mereka yakin tentang apa yang mereka percayai itu kebenaran, mereka tidak akan takut menyampaikannya di hadapan siapapun. Ya, saya Ahlussunnah, saya meyakini Allah tidak bertempat dan Allah tidak butuh tempat. Kita berani mengungkapkan itu tanpa sembunyi-sembunyi, kita tunjukkan identitas kita. Bahwa ini pemahaman saya mengikuti ulama mazhab Syafi'i dan seterusnya harus terang-terangan. Tidak seperti orang Syiah, sifatnya penakut di Indonesia ngaku-ngaku ahlu sunnah. Kenapa? Takut kehilangan followers, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan jamaah, jadi mereka ngaku-ngaku. Tapi nanti ketika dia sudah banyak pengikutnya, baru terang-terangan dia menunjukkan tentang jati dirinya. Dia menunjukkan tentang siapa dia. Saya pernah di satu tempat masuk dalam satu ruangan, di situ ada tulisan, dia tidak merasa dirinya Syiah, dia mengatakan saya Ahlussunnah, kami sama seperti kalian. Ternyata ketika masuk di dalam rumahnya, masuk ke ruang tamu, mau numpang sholat di kamar, karena pada saat itu dalam keadaan perjalanan, di tengah perjalanan mampir, di pintunya ada tulisan, doa Nabi Ali Al-Kabir, doanya Nabi Ali yang agung. Na'udzubillahi min zalik. Akhirnya di situ saya sadar, ini mereka semua ini adalah orang-orang Syiah yang pada saat ini sedang bertakiyah atau menutupi siapa mereka. Jadi pengikutnya banyak sekali, pengikutnya sangat banyak. Bahkan sempat terlibat diskusi, ya, sempat ada sentilan dari mereka bahwa Syiah tidak selamanya bisa disalahkan. Saya katakan, ya kalau tidak selamanya bisa disalahkan, tidak selamanya juga bisa dibenarkan. Bahkan kalau bisa jangan sampai dibenarkan. Hanya mereka sudah mulai merasa, oh ini orang agak-agak paham, nggak bisa diseret. Biasanya yang terseret pada aliran ini anak-anak muda. Kenapa? Tokoh-tokoh mereka yang banyak bergerak di media pada saat ini adalah kelompok tokoh-tokoh Syiah yang masih usia muda. Mereka masuk di kafe-kafe, di tempat-tempat musik, ya dengan live musik yang ada di kafe mereka masuki, merangkul anak-anak muda di perguruan-perguruan tinggi. Jadi kita harus berani, jangan sampai seperti mereka. Kita berani menunjukkan identitas kita. Ini identitas saya.
Adapun masalah khilaf itu biasa di antara kalangan ulama. Jangan sampai gara-gara khilaf kita tidak punya pendirian. Kemudian pelajaran yang kedua, pandanglah bahwa miskin dan kaya itu dari Allah. Maka kita memuji Allah. Kita memuji Allah jika kita diberi kelapangan rezeki sebagai bentuk kesyukuran dan bersabar jika diberi kesempitan rezeki sebagai bentuk ujian. Jadi kita kalau dapat kenikmatan, kita puji Allah dengan bersyukur. Kalau seandainya dapat cobaan apapun, lagi sakit, lagi diambil kesehatannya, dengan kesempitan hidup, atau musibah yang saat ini terjadi di mana-mana, ada hujan, ada banjir, dan seterusnya, maka itu ujian agar kita bersabar untuk mengangkat derajat kita. Dan tidak sombong dengan kemuliaan di dunia, juga tidak sedih dengan status sosial yang rendah di masyarakat. Jadi jangan sampai kita merasa sedih juga ketika mendapatkan mungkin kok saya nggak dianggap sama tetangga, kok di lingkungan saya ini dianggap tidak ada, ya kok saya tidak punya pangkat seperti mereka. Jangan bersedih. Kenapa? Terkenal dan tidak terkenal itu bukan patokan orang ini mulia atau tidak. Patokan mulianya apa? Ketika dia terkenal, banyak yang kenal dia bersyukur. Ketika tidak ada yang kenal dia sendirian, dia bersabar dengan itu. Toh Rasulullah juga ketika terkenal namanya, beliau mencari pahala melalui silaturahim. Tapi ketika sedang tidak mau ketemu orang, Rasul juga suka menyendiri di satu tempat, di Gua Hira, di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dengan berkhulwah, dijadikan kesempatan untuk bisa berdua-duaan dengan Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga, sombong berarti membesarkan diri. Sombong itu bahasa Arabnya takabur. Ya, takabur itu ja'lul kabir. Kabir itu besar, takabur menjadi besar atau membesarkan dirinya. Tidaklah seseorang membesarkan dirinya, melainkan pada hakikatnya dia hanyalah orang yang kecil. Jadi orang yang suka membesar-besarkan dirinya itu tandanya dia orang kecil. Ayo mampir ke gubuk saya, ya ini rumah saya kecil, cuma 9 lantai. Nah, ini hati-hati kalimat-kalimat seperti ini ya. Itu dia sedang mau membesarkan dirinya. Orang seperti itu menandakan bahwa dirinya ini kecil. Dulu sekolah di mana? Biasa cuma mampir-mampir di Mesir 9 tahun, nggak sengaja terlempar ke Madinah, kemudian mampir lagi ke Mekah, ya nggak tahulah hidup seperti itu. Ya kalimatnya seakan-akan merendah, tapi ini sebenarnya kalimat yang rawan terhadap kesombongan. Tapi jangan kita pakai untuk mengecap orang. Oh dia ngomong gitu, tandanya dia sombong. Jangan. Kalimat ini untuk mengintrospeksi diri kita, bukan untuk menilai orang lain, ya untuk melihat diri kita ke dalam. Jadi kita hindari sebisa mungkin agar kita terhindar dari yang namanya penyakit hati, kesombongan. Jangan sampai kita berperilaku atau memiliki sifat sombong. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Tanpa kesyukuran, kekayaan tidak membuatmu mulia. Dengan kesabaran, kefakiran tidak membuatmu menjadi hina. Jadi kemuliaan dan kehinaan bukan karena kaya ataupun miskin, bukan karena pintar ataupun bodoh. Tapi apa? Yang patokan untuk orang menjadi mulia, kesyukuran dan kesabarannya. Ya, kesyukuran dan kesabarannya. Ayat yang selanjutnya, kapan kalimat Masya Allah dilafazkan? Kita sering dengar ada orang ngomong Masya Allah, Subhanallah. Kapan ini dilafazkan? Ayat ini menceritakan ya yang berbunyi walaula izdakhalta jannataka kulta Masya Allah la quwwata illa billah intaroni ana aqallu minka malan wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan atau hendaklah kamu mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini bisa terwujud atau terjadi. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit harta dan keturunan darimu. Pelajaran yang pertama apa? Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan segala perkara tanpa pertolongan dari Allah. Kita mengatakan, oh ini kebun jadi bagus karena saya, subur karena saya. Tapi Allah yang memberikan air di situ. Allah yang menyelamatkan tanaman kita dari hama. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Sehingga kita bisa merawat kebun-kebun kita.
Satu saja kenikmatan dicabut, sudah selesai kebun kita. Kenikmatan kaki dicabut, nggak bisa sudah kita jalan ke sana untuk mengontrol kebun kita. Kemudian pelajaran yang kedua, maka ketika mendapat kenikmatan atau tercapai apa yang diinginkan, ucapkanlah Masya Allah. Semua itu terjadi atas izin Allah. Ya, kita punya cita-cita mau jadi apa, mau lulus dari sekolah. Kemudian kok kesampaian, maka kita ucapkan Masya Allah, semua ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa terhadap uh, apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian ayat yang selanjutnya menjelaskan tentang bahayanya merendahkan orang lain. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Kamu dikasih kebun di dunia, semoga nanti saya dapat kebun di akhirat. Ya mudah-mudahan juga dapat di dunia, dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan atau petir dari langit kepada kebunmu. Hati-hati, kadang-kadang orang-orang yang dizolimi doanya aneh-aneh. Pemimpin kok coba-coba zolim sama rakyatnya, itu biasanya nggak ada yang beres meninggalnya nanti ya. Kita lihat sudah berapa pemimpin kita yang meninggal, ya kita lihat, kita bisa tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Walaupun secara kasat mata kita bisa menilai. Bagaimana yang mau menjarakan Buya Hamka, bagus atau tidak uh, dengan pemimpin-pemimpin yang ketika dalam kehidupannya dia punya rekam jejak yang baik. Jadi hati-hati. Ya, kenapa doanya orang yang dizolimi ini sangat berbahaya, sangat rawan. Hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Jadi tadinya dia sombong, merendah-rendahkan orang, lalu apa yang terjadi? Orang yang dizolimi berdoa, angkat tangan kepada Allah, dan Allah jawab doanya. Yang pertama, kenikmatan akhirat jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Kebun akhirat lebih abadi, sedangkan kebun dunia itu sifatnya fana. Pelajaran yang kedua, hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Jadi jangan sampai kita zolim dengan orang, bahaya doanya. Bahaya sekali doa mereka. Naik mobil atau naik kendaraan, ya, dengan kebanggaannya ngebut-ngebut pas lagi hujan, atau mungkin hujannya sudah reda, ada genangan air di aspal, di jalanan, kita jalan, di sebelah ada mungkin ibu-ibu sedang menggendong anaknya, lagi mencari sampah-sampah, atau ada pelajar baru pulang sekolah atau mau pergi sekolah di pinggir jalan, kita lewat saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan mereka. Hati-hati dengan doa orang-orang seperti itu. Kalau kita didoakan baik, alhamdulillah, semoga dijawab. Tapi yang bahaya kalau dia doakan yang aneh-aneh. Kira-kira kalau ada orang di pinggir jalan kecipratan air dari kendaraan yang ngebut di tengah jalan, itu biasanya doanya jarang ada yang baik ya. Kalau ada yang baik, alhamdulillah. Tapi ini jarang, sangat-sangat jarang sekali. Makanya angka kecelakaan di jalan itu sangat tinggi. Kenapa? Kezoliman sangat sering terjadi di jalanan, dan orang yang dizolimi sangat banyak mengalami kezoliman di pinggir jalan. Itu sebabnya, mungkin itu menjadi salah satu sebab kenapa angka kecelakaan di jalanan itu sangat sangat tinggi sekali. Kemudian ya, ini tadi kita hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi dan dianggap rendah. Biasanya suara mereka yang kurang terdengar di bumi justru mampu menggetarkan langit. Jadi hati-hati doanya orang-orang yang dianggap rendah, yang kita anggap itu tetangga biasa aja. Dia bukan siapa-siapa, dia nggak dianggap, dia bukan pejabat. Hati-hati dengan yang seperti ini. Kita nggak dengarkan suara mereka, biasanya justru suara mereka yang mampu menggetarkan langit. Sekali dia angkat tangannya, selesai kita. Nggak panjang waktu ya, tidak panjang lagi waktunya. Nggak usah tunggu lama, minimal su'ul khotimah. Na'udzubillah. Salah satu pesannya Umar bin Khattab agar kita berhati-hati dengan manusia. Apa kata Umar bin Khattab? Innallaha katama sittatun fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Kata ma'ar-ridha fi ta'ah. Allah menyembunyikan keridhoannya pada ketaatan. Jadi kita hidup mencari keridhaan Allah. Di mana Allah sembunyikan keridhoannya? Pada segala ketaatan. Makanya kita usaha untuk banyak melakukan
melakukan kebaikan, jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik walau kecil. Dulu ada ulama ketika sedang mau menyeberang sungai, naik rakit, di tengah-tengah sungai tiba-tiba dia minta kembali sama yang bawa rakit ini. Dia bilang sama supirnya, Pak, kita kembali lagi ke sana. Kenapa? Di sana ada orang bersin, tadi saya nggak sengaja dengar kecil suaranya ngucap Alhamdulillah. Maka saya mau ke sana untuk menjawab yarhamukallah. Semoga nanti kalau dia jawab lagi dengan ucapan yahdikumullah, dia jawab dengan doa, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, yahdikumullah, Allah beri hidayah kepadamu, semoga doa yang kecil itu didengar dan diijabah oleh Allah. Nanti biaya semua yang ada di atas kapal ini, di atas rakit ini, saya semuanya yang tanggung. Akhirnya supir rakit ini kembali, kemudian ulama ini, imam ini menjawab dengan yarhamukallah, orang yang bersin menjawab dengan yahdikumullah. Pada malam harinya, semua penumpang rakit yang mau nyebrang ini semuanya bermimpi mendengarkan suara bahwasanya ulama tersebut telah membeli surga dengan harga 1 keping emas. Ulama tersebut sudah membeli surga dengan 1 keping emas, uang yang dia pakai untuk mengganti biaya satu penumpang yang ada di atas rakit, supaya hanya demi menjawab yarhamukallah. Jadi jangan sampai kita remehkan, sekedar ada sampah di jalan kita ambil, sekedar mengucapkan salam kepada orang. Perbuatan-perbuatan kecil jangan sampai kita remehkan. Jangan-jangan senyuman kita yang tipis kepada sesama muslim, kepada sesama orang yang beriman, justru di situ ada keridhaan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang kedua, waqatamal ghadaba fi maksiatin. Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita bermaksiat, usahakan kita hindari kemaksiatan sekecil mungkin, sekecil apapun. Bukan besar kecilnya maksiat itu yang kita pandang, tapi kepada siapa kita melanggar itu yang jauh lebih kita takutkan. Ya, Allah menyembunyikan murkanya pada kemaksiatan atau pada perbuatan-perbuatan mungkar. Yang ketiga, waqatama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadarnya di malam-malam pada bulan Ramadan. Waqatama auliya'ahu fi ma bainan nas. Ini yang kita hati-hati. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya yang sangat Allah sayangi, yang Allah cintai, yang Allah dengarkan doanya, yang Allah rindu dengan suaranya. Allah sangat kangen sekali, sangat merindukan sekali tangisannya. Allah sayang dengan tetesan air matanya di sepertiga malam. Allah sembunyikan kekasih-kekasih tersebut fima bainan nas, di tengah-tengah keramaian manusia. Kita nggak tahu siapa mereka. Sayangnya kekasih Allah tidak bisa dinilai dari putihnya baju, tidak bisa dinilai dari hitamnya peci, nggak bisa dinilai dari itu. Bagaimana menilai dia kekasih Allah atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Karena itu terletak di dalam hati manusia. Jadi kita berhati-hati, jangan mentang-mentang itu orang hitam, pendek, jelek, pesek, ya, nggak jelas bentuknya. Kemudian seenaknya kita hina dia, kita remehkan mereka. Jangan-jangan dia kekasih Allah yang Allah sembunyikan di hadapan kita. Agar apa? Untuk menguji kita bagaimana sikap kita kepada mereka. Jadi berhati-hati dengan orang-orang kecil seperti itu, atau dengan orang-orang yang jarang dianggap. Ada pos ronda, ada pemulung lewat, hati-hati. Kita nggak tahu dia sepanjang jalan itu baca apa. Jangan-jangan hafiz Quran, ya, 1 kali perjalanan 1 gang, hatam 1 juz, hatam 2 juz 2 gang, hatam 3 juz 3 gang. Kita nggak tahu amalan apa yang mereka sembunyikan. Makanya hati-hati. Wa katamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian pada umur manusia. Kita nggak tahu di usia mana kita akan menghadap kepada Allah. Wa katama sholatal wusta fis sholawat. Dan Allah menyembunyikan sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu atau sholat wusta. Ini pesannya Umar bin Khattab. Jadi agar kita lebih bisa menghargai semua manusia, siapapun dia. Bahkan binatang pun para ulama itu sangat menghargai binatang. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika jalan dengan pakaian yang penuh wibawa, yang penuh dengan karismatiknya, yang sangat dihormati, begitu bersih, kemudian menjumpai seekor anjing di
tengah jalan dan dia merasa jijik dengan najis yang ada pada anjing tersebut. Lalu ulama ini jalan menghindari anjing itu, dan di tengah jalan belum jauh meninggalkan anjing tersebut, dia mulai terpikir, najis yang ada di anjing itu Allah kasih jaminan akan hilang najisnya dengan mencuci menggunakan air 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Sedangkan najis sombong di hati saya karena merasa lebih baik dari anjing tersebut, padahal kita sama-sama makhluk, itu tidak ada yang menjamin bahwa hati ini akan suci dari sifat sombong walaupun saya beristighfar ribuan kali. Kemudian ulama ini kembali pada anjing tersebut, ternyata anjingnya takut dan pergi. Lalu ulama ini mengatakan, wahai binatang, wahai anjing, wahai makhluk Allah, apakah saya terlalu hina sehingga, ya Allah, saya terlalu hina sehingga binatang saja, makhlukmu, tidak mau dekat kepadaku, apalagi engkau yang menciptakan binatang tersebut. Kalau binatang saja tidak mau dekat denganku, bagaimana engkau ya Allah? Itu yang membuat dia sedih selama berhari-hari. Pelajaran selanjutnya, ketika melihat ada orang yang tertimpa musibah atau kesusahan dan kesulitan, seperti banjir yang saat ini ada di mana-mana, tanah longsor yang banyak di beberapa daerah, boleh jadi Allah tidak sedang menguji orang tersebut. Jangan kita bilang, kamu sedang dapat ujian, sabar. Boleh jadi bukan orang itu yang sedang diuji oleh Allah, tetapi jangan-jangan Allah sedang menguji kita semua. Jangan-jangan Allah ingin melihat bagaimana sikap kita terhadap orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang jatuh. Kita mau menolong ataukah kita cuek saja jalan? Bagaimana sikap kita kepada orang yang kelaparan di pinggir jalan? Kita mau nggak masak sebentar di rumah sedikit, kita bawakan ke mereka, ajak mereka ngobrol. Terkadang mereka nggak cuma butuh uang yang kita berikan atau lembaran-lembaran rupiah yang kita sumbangkan. Kadang-kadang mereka terlalu lama terpisah dari keluarga, entah punya keluarga atau tidak. Mereka butuh diajak bicara, mereka butuh diajak bercengkrama, mereka butuh obrolan-obrolan ringan. Kami dulu ketika masih kecil, biasa kalau pulang malam sama bapak, itu bapak biasa kalau seandainya ada tukang parkir atau ada orang di pinggir jalan, habis makan di warung, itu belinya ada yang ditambahkan. Beli 1 bungkus, dilebihkan 1 bungkus, setelah kita makan di warung, ada bapak beli 1 bungkus untuk apa? Untuk dikasih sama orang orang yang ada di pinggir jalan, sama tukang parkir, sama siapa yang ada di pinggir jalan. Dan biasa ngobrol dengan mereka. Pesannya bapak apa? Mereka itu kita nggak tahu keluarganya ada di mana, keluarganya siapa. Kadang-kadang mereka justru butuh, tapi lidah mereka itu butuh sedekah. Agar apa? Agar telinga kita mampu mendengarkan suaranya. Jadi mereka juga butuh untuk didengarkan. Ya. Kadang-kadang kita yang sedang mendapat ujian, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang tertimpa musibah. Kemudian yang terakhir, jangan tunggu kehilangan untuk merasakan kehadirannya. Maksudnya apa? Jangan sampai kenikmatan itu hilang, baru kita merasakan kalau itu nikmat. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah hilang, maka sekali-kali kamu tidak lagi dapat menemukannya. Ya, dalam sehari berapa kali kita memuji Allah atau bersyukur kepada Allah atas karunia air yang Allah limpahkan. Jangan sampai kita remehkan perkara air. Sekali hilang, nggak ada hujan, nggak ada mata air, diambil semuanya sama Allah. Di situ baru kita mengatakan bahwa air begitu berharga. Air begitu mulia, begitu utama. Saya sangat butuh. Kita butuh air, kita butuh nasi. Ya, terkadang hal-hal yang kita remehkan, justru itulah yang paling kita butuhkan. Kita sekarang senangnya kalau dikasih mobil, senangnya kalau dikasih kendaraan, senangnya kalau dikasih uang. Kalau ada orang ngasih air 1 gelas, kita nggak senang. Padahal dengan air kita bisa hidup, ya, atau tanpa air kita bisa menjadi orang yang mati, atau tanpa air kita nggak bisa hidup, sedangkan tanpa motor kita bisa hidup. Artinya jangan-jangan yang kita remehkan ini kadang-kadang menjadi sebab atau faktor yang paling utama di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita remehkan. Itu sangat sangat mulia sekali yang namanya air. Jangan menganggap kenikmatan itu kecil. Ia akan menjadi sangat besar sekali jika seandainya dalam ketidaksediaan atau jika seandainya dia sudah tidak ada.
Kadang-kadang peci ini baru kelihatan kapan? Ketika sudah jatuh. Ya, peci kelihatan jika dia sudah jatuh. Atau mahkota itu akan kelihatan ketika dia sudah dipegang lagi oleh orang lain. Jadi nikmatilah yang ada pada saat ini. Kita syukuri semuanya dengan menggunakannya untuk selalu berbuat baik dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Jadi ternyata memang benar kata pepatah, apa, sesuatu itu akan berasa kita akan merasa kehilangan akan sesuatu ketika kita akan merasa sesuatu itu penting ketika sesuatu itu sudah hilang. Jadi jangan sampai hilang dulu baru kita ngerasain itu, tapi syukuri aja ya Ustadz ya, apa yang dari hal-hal yang paling kecil, dan apa supaya kita juga apa namanya senantiasa bersyukur gitu. Jadi ketika nggak fokus ke hal-hal yang besar saja gitu, seperti itu. Terus tadi juga pemaparan tentang merendahkan orang lain. Wah itu iya banget, ketika apa namanya, kadang kita sepele gitu ya, seperti yang tadi Ustadz jelaskan, lagi jalan hujan lagi berkendara main ngebut aja, terus apa namanya, tiba-tiba ternyata nggak sadar kalau ada orang yang terzolimi sama kita secara tidak langsung gitu. Atau misalnya lagi di kereta penuh-penuhan terus ada yang keinjek tapi lupa minta maaf, ternyata orang itu merasa terzolimi terus ngedoain kita yang amit-amit buruk-buruk. Itu ternyata apa namanya, bisa berefek kepada kehidupan kita mungkin hari itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu dijaga supaya supaya menjadi orang yang tidak gampang menzalimi orang lain, terutama dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari teteh-teteh untuk Ustadz untuk bahasan kali ini? Sepertinya belum ada ya. Kalau gitu saya minta doanya Ustadz untuk kami semua di sini, untuk umat Islam pada umumnya juga, sebelum kita tutup kajiannya. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وجميع عبادتنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل حياتنا في الدنيا حياة العلماء واجعل موتنا موت الشهداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي جميع المرضى خصوصا فاطمة الزهراء بنت شهر أوان. أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا علما. آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, berikanlah kepada kami teman-teman yang baik, takdir yang baik, dan perbaikilah teman-teman kami, dan perbaikilah takdir kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami keluarga yang baik, saudara-saudara yang baik, dan perbaikilah saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustaz Chandra dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita tutup kajiannya malam hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mari kita beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan juga mari kita ucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz Chandra, semoga sehat-sehat selalu, dan teteh-teteh juga semoga sehat selalu, yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.